Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyad. Ammadar babanuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Alladzi qad ahraja nataijal fikri li arbabil hijah. Musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima umrik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita melanjutkan uraian materinya dari bahasan yang terdahulu, dan insya Allah ayatnya pun kita akan urutkan. Kita akan bahas terakhir itu tentang pembahasan orang munafik. Kenapa ini kita perlu bahas? Karena munafik itu semenjak dahulu terbentuknya sebuah Madinah sampai nanti akhir zaman, orang munafik itu akan ada. Maka kalau sifat-sifatnya kita bisa mengetahui, kita nggak akan terperosok terhadap kemunafikan. Karena sifatnya orang munafik itu adalah bahaya di dalam ajaran Islam. Nah, ayatnya yang kita akan awali itu dari ayat yang ke-8 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Karena ayat sebelumnya kan kita udah dari ayat pertama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Terjemahannya dahulu, wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yaqulu. Yaqulunya pun kan fiilnya fiil mudhari, berarti mananya hal wal istiqbal, sekarang ke depan masih ada. Ada orang yang berkata amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada yaumul akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, tapi tidaklah mereka termasuk orang beriman. Nah, ini kan bahaya. Jadi merasa diri udah iman, bahkan di sini katakan aku telah beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, tidak dikatakan beriman. Nauzubillah kan. Jadi berarti ini iman sekedar pengakuan, iman yang ngaku-ngaku iman. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, beliau memberikan definisi tentang iman, yang mana kalau kita buka terdapat dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Itu terdapat di dalam kitab hadis Tanqihul Qaul, ya, Syarah Babul Hadis. Rasul pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bahwa yang dikatakan iman, huwa adalah ma'rifatun bil qalbi, ada ma'rifat, mengenal lewat hatinya. Kemudian wa qaulun bil lisan, dia buktikan lewat lisan. Wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi Rasul memberikan gambaran kepada kita bahwa iman itu 3 poin ini harus menyatu di dalam diri kita. Antara sebuah keyakinan yang dimunculkan oleh hati, kemudian dengan lisan harus sejalan. Oh, berarti ada orang nanti antara hati dan lisannya tidak sejalan. Nah, itu diantaranya adalah nanti orang munafik. Ini harus sejalan.
Kalau bahasa Arab misalkan hati ke utara, ya lisan pun ke utara. Jangan bertolak belakang. Nah, hati lisannya pun ini dibuktikan dengan perbuatan. Berarti nanti ada orang yang ngucap tapi nggak sesuai dengan perbuatannya. Kira-kira ada nggak tuh? Nah, ini kita singgung, kita bahas supaya kita nggak termasuk yang di dalamnya. Kita khawatir hati kita dan lisan kita nggak sejalan. Nah, orang tuh nggak tahu tentang isi hati kita. Makanya perlu kita pun paham. Orang lain nggak tahu isi hati kita. Kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui antara hati dan lisan kita sejalan atau tidak. Nah, bahaya munafik itu. Nah, kalau ke orang lain kadang kita tahunya itu antara perbuatan dan lisan. Nggak sejalannya tuh. Baru kita tahu tuh ke orang. Dan itu pun kan kadang ada dan banyak mungkin ya. Hari ngomongnya mah kayak gitu, tok kelakuannya nggak sesuai. Maka di sini Rasul mengatakan tadi, iman itu harus sejalan antara hati, lisan, dan perbuatan. Cuma di sini pun Allah memberikan pelajaran kepada kita, wa minan nas, minnya ini minnya min tab'idiyah. Min tab'id. Berarti maknanya itu adalah sebagian. Atau makanya di antaranya ya diterjemahkan di antara manusia. Berarti sebagian di antara manusia, sebagian dari manusia. Dan manusianya ini udah jelas, manusia yang tadi merasa udah iman. Bukan non muslim ya, bukan orang kafir tapi dikatakan orang yang udah merasa iman. Terus bahasanya pun wa minan nasi, dan di antara manusia. Sementara yang disuruh ibadatnya adalah manusia dan jin ya. Berarti jin mah nggak ada yang munafik, nggak ada yang musyrik. Jin mah itu adalah langsung nanti kafir, ingkar. Ya, kafir atau ingkar. Jadi berbeda. Ya. Karena di sini katakan walida, oleh karena itu kila lam yujad munafikun, nggak akan kita bisa menemukan munafik au musyrikun musyrik ila fi Bani Adam, kecuali di Bani Adam. Pakot hanyalah itu, pakot saja itu ya, hanya di keturunan Bani Adam. Wa kafarul zinu bi ghairil isyraki wa nifaqi. Adapun pengingkaran dari jin mah tanpa ada kemusyrikan atau kemunafikan, maka bahasanya pun wa minan nas, dan diantara manusia. Dan juga kita nggak bisa mengetahui panjang lebar tentang masalah jin ya, wallahu alam, kita nggak tahu. Nah itu ya kalau kita perhatikan. Terus juga kalau melihat sejarah ayat ini, sejarah asbabun nuzulnya turunnya ayat ini tuh terjadi adanya munafik itu setelah hijrah di Madinah. Jadi kondisi ketika di Mekah itu belum ada istilah orang munafik. Jadi munafik itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memimpin Rasulullah untuk melaksanakan hijrah ya, dari Mekah ke Yasrib. Yang nantinya Yasrib berjalan aturan-aturan Islam disebut Madinah. Karena Madinah pun bisa kita pahami ini adalah ismul makan, nama tempat lidini, berjalan aturan Islam. Di awal-awal Madinah pun ternyata munafik pun belum ada. Munafik itu ada, itu diawali oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dulu tuh. Yang mana beliau itu sebelum Nabi Muhammad datang ke Yasrib, beliau itu oleh kabilah waktu Aus dan Khazraj ya, sampai-sampai mau diangkat seorang pemimpin karena kepandaian kepemimpinan beliau. Nah, tapi setelah Islam datang, kemudian masyarakat yang ada di Yasrib didakwahi oleh Rasulullah, kemudian banyak yang tertarik dengan sikap Rasulullah, dengan sikap perilaku dan Rasulullah. Karena di awal datang itu Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, ya, Aus, Khazraj, Rasul itu bersikap baik.
Seiring waktu beliau dakwah berkembang, dan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ngelihat masyarakat yang dulu itu yang asal mula akan mendukung beliau sebagai pemimpin, ternyata mulai satu persatu menerima Islam, semakin lama semakin banyak. Dan diantaranya banyak yang menerima Islamnya itu adalah dengan perilaku Rasulullah dengan perilaku. Ya ternyata poinnya penting juga ya, dakwah dengan jadi bukan dengan lisan saja, ternyata dakwah pun dengan sikap. Bahkan kalau di keluarga, kalau kita mau mendidik anak kita, mungkin istri kita, itu bisa dengan perilaku. Insya Allah bisa kan? Mungkin bapak-bapak masih mendengar dulu orang Yahudi yang selalu mencaci maki Rasul di tepian ujung pasar ya. Kerjaannya apa? Nyaci maki Rasul itu. Kebetulan beliau itu tidak melihat buta. Sampai suatu saat kan oleh Rasul disuapin ya. Ketika disuapin ternyata mencaci maki Rasulullah SAW. Terus bagaimana sikap Rasul ketika dicaci maki di hadapannya tuh? Marah gak? Insya Allah bapak-bapak bisa ya? Bisa. Bisa. Bayangkan dicaci dimaki, Rasul nyuapin. Kayaknya Pak Haji gak bisa ya nyuapin. Tambah sianida sedikit. Atau sendoknya masukin semua. Itulah akhlak Rasulullah. Sehingga kan sampai suatu saat ketika Rasul sudah wafat, baru kan menerimanya tuh. Karena ketika Rasul sudah wafat, Abu Bakar itu kan nanya ke Aisyah, apa sih amalan Rasulullah yang aku belum kerjakan? Kasih itu kabar. Bahwa diantaranya adalah Rasul itu selalu nyuapin orang Yahudi yang buta itu. Akhirnya kan Abu Bakar pun mempraktekkan. Ketika nyuapin, Abu Bakar mah nggak dicaci, nggak dimaki, disuapin. Ternyata bicaranya, kok yang nyuapin sekarang beda, agak kasar. Agak kasar. Padahal Abu Bakar nggak dimarahi, nggak ada apa, nggak dicaci, nyuapin dengan biasa kan normal. Akhirnya ini bukan orang yang dahulu, kata Abu Bakar, benar bukan. Yang dahulu itu adalah Nabi Muhammad SAW, beliau udah wafat. Terus sekarang siapa? Aku sahabatnya yang seperti itu. Oh, berarti yang dulu aku caci maki teh adalah Muhammad yang aku caci maki di tiap waktu nyuapin teh. Akhirnya waktu itulah menerima Islam. Ini dengan sikap perilaku. Nah kita pun mungkin kalau ada tetangga yang kurang baik, perilaku aja munculkan ya. Mudah-mudahan setelah bapaknya meninggal baru baik. Setelah udah jauh baru teringat tuh ya. Oh iya. Nah sikap perilaku. Maka kita pun diharapkan hati, lisan dan perbuatan itu sejalan. Itulah ketentuan dari keimanan. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi ada sebagian orang yang udah merasa beriman, ngaku beriman. Nah, tadi buktinya banyak umat yang ngikuti dan mendukung Rasul, menerima Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang yang hebat di dalam siasatnya. Supaya dia tetap diakui, soalnya kalau menolak Rasulullah pasti itu umat Hujurat itu akan nggak mendukungnya. Maka dialah masuk Islamnya itu karena ingin tetap menjadi pemimpin. Walaupun di bawah Rasulullah bahasanya. Kalah pamornya dengan Rasulullah SAW. Nah berarti kalau gitu, dia secara lisan mungkin mengakui, tapi hatinya tidak. Di sanalah mulai muncul. Dia dengan para pengikutnya dan juga banyak dari orang Yahudi, ahli kitab. Karena ahli kitab waktu itu yang masuk baru satu orang, Abdullah bin Salam. Jadi banyak dukungannya itu adalah dari orang Yahudi dan juga pengikut-pengikut setianya Abdullah bin Ubay bin Salul. Muncullah waktu itu istilah munafik. Dari dulu dari waktu itu ya sampai sekarang akan ada. Di mana kita ketahuinya? Dari lapad yaqulu, man yaqulu gitu ya. Man yaqulu. Dia senantiasa karena hal istiqbal, istimror, terus menerus. Sekarang ke depan.
Bahkan ngakuinya amanah billahi, ngaku iman kepada Allah. Berarti iman kepada Allahnya 3 poinnya nggak sejalan. Bisa saja di lisan mengakui, bahkan di amal ngakui, tapi di hati tidak. Nah khawatir kita pun ngaku iman, kita pun nggak sejalan antara hati, lisan, dan perbuatan kita. Sehingga kalau melihat sejarah iblis kan, kalau kita perhatikan, iblis itu kan kalau diperhatikan awalnya Ajajil, nama lainnya itu Al-Hojin. Al-Hojin itu penjaga surga. Al-Arif, At-Taqi. At-Taqi berarti yang takwa. Al-Abdu. Namanya kan bagus, Al-Arif, Ma'arif itu. Abdul gitu. Abdul kan, Al-Abdu. Al-Hojin penjaga, karena pernah menjaga surga. Tapi sekali melanggar jadi iblis. Ablasa yublisu iblis. Artinya apa? Pelanggar. Sekali melanggarnya. Awalnya begitu hebat, sekali melanggar disebut pelanggar. Makanya sering saya katakan, kita berapa kali melanggar sih semenjak balik? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mah kalau melihat proses seperti itu, perasaan jauh dengan mudah-mudahan umat Nabi Muhammad itu bisa mengejar husnul khotimah itu. Husnul khotimah ya kita. Ngaku iman kepada Allah, iman ke yaumul akhir, berarti sama iman ke yaumul akhir pun 3 poin tadi harus sejalan. Keyakinan, kalau kita bicara keyakinan, insya Allah yang hadir di sini, kalau bicara iman ke yaumul akhir mah yakin akan datang kan? Dah boro-boro kita yang taklimnya. Kira-kira yang nggak sholat pun kira-kira yakin ya hari akhir datang. Boro-boro muslim kayaknya non muslim pun meyakini kan. Hindu, Buddha sampai ada istilah kan nirwana gitu ya. Berarti mereka pun yakin. Tapi keyakinannya itu dibuktikan dengan perbuatan apa enggak? Coba, kita hari akhir yakin kan? Cuma dibuktikan nggak dengan perbuatan? Kalau yakin hari akhir akan datang, tapi kalau kitanya nyantai, benar nggak perbuatan kita nyantai itu membuktikan yakin terhadap yaumul akhir? Enggak kan? Nah, itu bacakannya jangan ke orang lain, tapi ke diri kita. Nah, kalau ke orang lain mah repot, padahal kita pun mungkin lebih jelek dari yang lain gitu kan. Maka hasibu anfusakum, kita hisab tuh diri kita masing-masing. Khawatir kita pun ternyata belum sejalan keyakinan dan perbuatan. Bahkan kalau diurut yaumul akhirnya tuh ada akhir yang sugro, bukan kubro. Kalau yaumul akhir kan yang kubronya adalah semua alam semesta kiamat. Kalau sugro ya kematian kita akhirnya tuh. Ditanya kematian kita yakin akan datang? Ya jawabannya pasti yakin kematian itu akan datang. Tapi secara amalnya, pekerjaan kita sehari-hari menunjukkan enggak perbuatan kita itu yang menunjukkan kematian. Karena yang namanya kematian itu bisa datang kapanpun. Malam ini bisa datang, besok bisa datang. Yakin nggak kita semua besok? Yakin kan? Terus amal kita sesuai nggak dengan keyakinan itu? Nah kalau misalkan sekarang malam ini akan meninggal, subuh-subuh akan meninggal, kira-kira apa yang dilakukan dari sekarang pada Isya teh? Pikir. Tapi kenapa sampai berani gibahin orang, bermaksiat? Jangankan untuk maksiat, kayaknya waktu digunakan untuk hal yang mubah saja, kayaknya enggak akan kan? Besok subuh akan meninggal, sekarang malam mau catur. Saya kira mau catur apa mau baca Quran? Baca Quran. Tapi kenapa malah sering catur gitu? Karena kurang yakin besok akan meninggal teh gitu. Nah itu yang harus kita munculkan. Jadi imannya udah jelas kata Rasulullah SAW tadi, sejalan hati, lisan, dan
perbuatan. Nah, tapi nggak akan masuk sampai kriteria wa mahum bimu'minin mah. Karena kalau ayat ini itu bicara munafik dari sisi akidah. Karena nanti ada munafik dari sisi amal. Kalau munafik dari sisi akidah tadi kata Allah wa mahum bimu'minin, dia imannya rusak. Tapi kalau dari sisi ibadah itu dosa besar. Nah, yang dibahas di sini adalah masalah tadi akidah, keimanan. Jadi benar-benar Abdullah bin Ubay itu di hatinya itu nggak nerima, tapi karena ingin tetap dihargai oleh Aus dan Khazraj, tetap ingin seolah-olah ingin dijadikan sebagai pemimpin, akhirnya menerima. Maka hati dan lisannya nggak sejalan, hati dan perbuatannya nggak sejalan, lisan dan perbuatannya pun tidak sejalan. Buktinya, ketika bareng dengan Rasulullah seolah-olah orang yang beriman. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan Rasul pun dia mengamalkan. Rugi kan? Amal ada. Tetapi ketika kembali kepada kaumnya, kepada kelompoknya, pengikutnya, ya seperti itulah. Khawatir juga kita teh rajin teh ya sampai sunat rawatin deh. Kalau lagi kumpul pas kebetulan sholat fardunya di rumah mah enggak kelewat. Itu mah insya Allah bukan bapak-bapak yang di sini, insya Allah. Yang di sini mah enggak kan? Enggak. Insya Allah enggak ada yang di sini mah. Jadi di sini mah udah kafah gitu ya, udah totalitas. Karena kafah itu ya total itu bukan sekedar udhulu bisilmi kafah kan ya. Karena itu kan yang dipanggilnya orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Udhulu masuklah pisilmi ke dalam Islam kafah secara ternyata kan total di sana itu bukan total sekedar di dalam syariah ajaran Islam. Mau ibadah, mau amalah, mau nakan jinayat bukan itu saja, tapi totalnya total di dalam tempat. Artinya total di dalam tempat berarti dimanapun. Di sini lagi berjamaah ya dijalankan yang sunnah rawatib. Di pabrik pun jalan. Ketika keburu ke masjid di rumah pun jalan. Berarti total di dalam tempat. Kenapa sama Imam Fahru Razi mengatakan harus ada total di dalam tempat? Karena mungkin ada sebagian dari orang Islam ketika di Arab Saudi mah ibadahnya rajin, pas pulang ke Indonesia lebih rajin. Ketika umroh mah di sana gitu ya, bahkan hampir ke hotel saja enggak, di Masjidil Haram ketika di Madinah di Masjid Nabawi itu ya rajin sholat sunnah lagi banyak kan, pas pulangnya lebih rajin. Nah itu kan total di dalam tempat. Jadi satu total dalam ajaran, kemudian total di dalam tempat. Ini sejalanlah keyakinan, ucapan dan perbuatan tuh. Ada juga yang harus total di dalam waktu. Ya, kita dalam waktu tuh harus total. Berarti kalau di dalam waktu mah kapanpun kita seorang muslim, kapanpun seorang mukmin, jangan beda-beda. Buktinya, kenapa Imam Fahru Razi mengatakan harus ada total di dalam waktu juga? Karena mungkin ada sebagian orang Islam, orang beriman, pas Ramadan mah rajin ya. Rajin nggak kira-kira bulan Ramadan? Rajin, tambah ibadah pun, amal pun. Sholat malamnya rajin, baca Qurannya udah jelas sauma ya, sebulan pun tanpa uzur tamat kan? Jangan jauh dulu yang sekarang, dari Ramadan ke Syawal kira-kira berubah nggak tuh? Berubah, lebih rajin. Lebih rajin ya? Lebih rajin. Ramadan sebulan full tuh, kadang udah bisa total. Ini Syawal 6 hari saja ya. Bacakan mana tuh yang 30 hari dengan 6 hari? Tapi kadang berat nggak? Berat. Sholat malamnya berkurang nggak kira-kira? Nah itu diharapkan kita total di dalam waktu. Bahkan yang paling berat itu ada total di dalam keadaan, kondisi apapun.
Ya, dalam kondisi apapun tetap kita menjalankan keturunan Islam total. Kondisi sehat ataupun sakit, susah ataupun mudah. Bahkan Ali radhiyallahu anhu, ya, khalifah atau al-ma'rufah fil Islam, taat yang dikenal dalam Islam itu adalah imtisalu awamirillah, mampu menjalankan perintah Allah, bil usri wal yusri, susah bisa, mudah pun bisa, wal mansoti wal makruhi, semangat bisa, malas pun. Jadi kalau kita menjalankan perintah teh, antara semangat dan malas teh sama-sama bisa dijalankan. Itu baru disebut lagi cuaca cerah, badan sehat, bisa hadir ke sini, biasa. Tapi ketika hujan gede, badan kurang sehat, mampu bisa datang. Nah itu yang hebat. Nah di hadapan itu nggak dibedakan, itulah yang disebut Jadi kalau bicara ingin jadi mukmin yang sesungguhnya, lumayan harus kita ada usaha yang berat. Jadi di sini berarti ini mah mukmin yang ngaku-ngaku mukmin. Yang kita harapkan itu adalah innamal mu'minuna, yang pakai adat hasar innama, mukmin yang sesungguhnya. Ini Allah saja menggambarkan ada mukmin yang sesungguhnya, ada mukmin yang sekedar ngaku-ngaku. Nah, itu yang ngaku-ngaku gitu. Kalau ngaku mah gampang. Dan banyak juga mungkin di antara yang tetap ingin diakui seorang muslim, diakui seorang mukmin, tapi nggak sholat. Kira-kira ada nggak teman bapak aja dulu? Ya kan? Nggak saum Ramadan, ketemu kan nggak ada teman atau saudara atau yang dikenal yang nggak saum Ramadan. Ada itu yang wajib itu teh kan? Masih ada. Nah itu kan nggak sejalan. Yang ngakunya seorang mukmin, tapi secara amalnya nggak ada. Tapi kalau disebut munafik mah ada marah. Makanya berarti dibacakannya jangan ke orang lain, bacakan ke kita masing-masing. Kita menghisab diri kita pun lumayan berat, susah. Sehingga wajar Rasulullah SAW mengatakan, jadidu imanakum. Dalam Sahih Bukhari Muslim, perbaharuilah imanmu. Jadi iman itu harus diperbaharui terus menerus. Kenapa tadi? Karena al iman yajid bayan, terus kadang naik, kadang turun. Nah kalau lagi hadir seperti ini mah insya Allah lagi naik ya. Naik. Tapi ketika sendiri akan selalu tuh hati kita tuh ingin dikuasai oleh nafsu ingin menguasai itu. Maka sehingga untuk menguasai yang baik itu lumayan berat. Perangilah hawa nafsu. Ini hawa nafsu harus diperangi. Dan yang namanya memerangi hawa nafsu nggak akan bisa dikalahkan tuh nafsu tuh. Paling juga bisa diarahkan. Kalau bisa dikalahkan nanti kayak malaikat nggak punya nafsu taat terus. Ini diarahkan aja. Dengan apa tuh? Dengan ilmu. Sementara nafsu mak munculnya setiap saat. Hari ilmu datangnya ke kita berapa lama? Kira-kira anu menang mana gitu? Ini perangi hawa nafsu dengan apa? Dengan ilmu. Ya alhamdulillah misalkan kita mengaji sebulan sekali, seminggu sekali, mudah-mudahan bisa memerangi yang tiap hari. Habis taklim tuh di depan tuh ilmu tuh ya paham. Kemudian besoknya mulai nyusul nih nafsu. Sehingga malam Ahad mah udah sejajar. Malam Senin nafsu di depan. Nah kita mah berarti pinginnya tetap diri ini dikuasai oleh ilmu atau wahyu. Harus kita perjuangkan. Keimanan itu enggak mudah. Sebagaimana memelihara tanaman itu enggak mudah. Antara nanam tanaman dan memelihara susahan memelihara. Iman pun sama. Ketika kita mendapatkan sebuah keimanan itu bisa dengan cara yang mudah. Bahkan kita lihat non muslim ketika ikrar keimanan dia udah menjadi muslim. Tapi memeliharanya buktinya artis kan
karena pasangannya misalkan muslim, ini bukan muslim, sehingga menerima Islam dulu baru nikah. Tapi memeliharanya, bukti beberapa bulan berikutnya kan, beberapa bulan akhirnya masing-masing lagi. Nah itu kan memeliharanya susah. Nah iman kita pun sama untuk memelihara. Bagaimana memelihara tadi? Supaya sejalan antara hati, lisan, dan perbuatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga keimanan. Nah sekarang ciri-cirinya yang munafik tuh. Sampai beberapa ayat ke depan itu adalah ciri-cirinya. Pertama, yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Yuhadi'una, mereka itu menipu, ya, mereka itu menipu Allah kepada Allah. Maksudnya menipu kepada Allah tadi kayak Abdullah bin Ubay ya, dan keroncona lah kita sebutnya. Dia menerima keimanan. Jadi secara dohir mah kaya-kaya beriman. Sehingga perkiraannya dia itu udah diakui iman secara hukum dunia. Tapi hakikatnya dia nggak bisa menipu Allah karena Allah tahu isi hatinya seperti apa. Sehingga hakikatnya dia ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi hakikatnya dia adalah menipu diri sendiri. Kenapa? Sebab di akhirat dia akan mendapat kecelakaan. Tapi dia nggak ngerasa nanti di akhirat akan dapat siksa. Khawatir kita pun antara hati kita dan lisan kita nggak sejalan, ataupun lisan kita dan perbuatan, ngomong mah bagus di hadapan orang, tapi ketika nggak ada orang, apa yang dia omongkan tuh malah dia langgar. Nah berarti kan dia menipu Allah, menipu orang beriman. Hakikatnya dia menipu diri sendiri karena yakin di hati kecilnya dia sadar kok saya sendiri nggak sesuai gitu dengan antara lisan dan perbuatan. Auzubillah tuh cirinya. Nggak ada kesesuaian tadi. Yang lebih parahnya lagi, wa ma yash'urun. Dan mereka tidak merasakannya, tidak sadar. Coba kalau udah berbuat salah, tapi kita sadar nggak salah, gimana tuh? Itu lebih bahaya. Lebih baik orang yang salah tapi sadar dia salah. Ini masalah tapi nggak sadar dia salah. Kayak peribahasanya orang bodoh tapi nggak sadar dia bodoh. Lebih bagus dia bodoh sadar dia bodoh. Akan belajar gitu. Tapi kalau dia bodoh nggak sadar dia bodoh, merasa pintar, nah ini yang bahaya. Di sini pun sama. Dia nggak merasa salah. Dia merasa benar. Ini berat bagi kita. Bahkan itu khawatir kita ya yang merasa benar terus. Ya hadapan orang teh ngomong teh merasa benar ya terus, padahal salah. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Sifat-sifat seperti itu mudah-mudahan kita dijauhi ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujungnya tadi nggak ngerasa, nggak nyadar. Sehingga bahasanya dia itu menipu diri sendiri. Nipu Allahnya aturan di dunia, dengan bahasa nipu diri sendiri berarti nanti akan dapat balasan di akhirat, siksa yang sangat pedih. Dia nggak sadarnya apa? Seolah-olah ancaman nanti dari Allah, dia nggak sadar gitu. Siksaan dari Allah nanti dia nggak sadar, dia akan mendapatkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga bagaimana tuh dulu Abdullah bin Ubay sehingga meneteskan munafik waktu itu, sejarah munafik awal munafik ada, sehingga semakin lama semakin banyak. Dan itu dari Ansor, dari Muhajir mah nggak ada munafik. Apalagi ketika di Mekah. Di Mekah mah apalagi ya, kalau melihat sejarah keimanan saja disembunyikan. Jadi munafik itu nggak ada di Mekah. Terus kan yang hijrah itu dari Mekah ke Yatsrib banyak kan. Nah muhajir ini
Udah jelas dia sampai hijrah pun berkorban harta dan jiwa, maka gak muncul munafik itu adalah dari kaum Ansor. Adanya munafik itu yang dulunya sama ingin membela Islam, tapi ya nyatanya. Nah kita pun setelah keimanan kita raih, jaganya dengan apa? Peliharanya dengan apa? Ya tinggal perhatikan 3 poin aja tadi. Hati, lisan, perbuatan kita sejalan atau tidak, untuk kontrol. Karena yang tahu mungkin kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kadang kita pun sadar nggak? Kok yang saya lakukan tidak sesuai ya dengan ucapan-ucapan saya, dengan perbuatan-perbuatan saya ini ya sesuai ucapan tuh. Kadang mungkin suatu saat pun kita merasakan ada yang ngomong mah kayak gini, tapi kok perbuatan sendiri nggak seperti ini. Bahkan ketika ngucapin nggak sesuai dengan hati pun kita sadar, ya sebenarnya bukan kayak gini yang harus omongin deh. Nah itu kan nggak sesuai. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, insya Allah ya tadi bukan bagian dari akidah, berarti hanyalah dosa besar, tapi tetap harus dijauhi. Karena yang namanya dosa itu bisa menutupi hati ya, menerima kebenaran. Saking banyaknya pelanggaran. Kalau hati kayak kertas putih, satu dosa itu 1 titik, dosanya banyak, terus titik banyak, ya akhirnya hitam lah. Bahkan di sana yang dikatakan nanti, kenapa ada orang munafik sampai hatinya tertutup? Hakikatnya bukan Allah yang menutupnya, diri sendirilah yang menutup. Karena Rasul pernah menggambarkan sikap dari pelanggaran tuh. Kata Rasulullah SAW bahwa hati kita itu adalah seperti tangan yang terbuka, telapak tangan terbuka, hati kita tuh. Maka ketika tangan yang terbuka ini kan gambaran hati, kita diperintahkan oleh Allah kemudian melanggar, tertutuplah 1 jari ini. Kemudian kita dilarang oleh Allah, kita malah melanggar, tertutup juga. Diperintahkan melanggar, tertutup juga, terus akhirnya jari ini nutup. Nutupnya apa tadi? Jadi karena ada pelanggaran. Nah kalau udah nutup ini, jadi bukan Allah yang menutup hakikatnya, berarti diri kita sendiri dengan apa? Dengan banyak pelanggaran, dengan banyak melanggar. Jadi kalau Allah menutup hati seseorang berarti kan nggak adil. Kok Allah menutup hati seseorang gitu ya? Padahal tertutupnya hati seseorang itu adalah dengan perbuatannya sendiri. Ya bahayanya seperti itu tuh. Maka kita berusaha ada hilaf salah tetap cepat-cepat untuk melakukan perbaikan, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatannya. Yang kedua, dengan ayat yang berikutnya, fi qulubihim maradun. Di hatinya ada penyakit. Kalau sejarah dahulu adanya penyakit itu penyakit syakun wanipakun ya. Syakun itu keraguan. Nipak itu apa? Dari tidak kesesuaian antara 3 poin tadi, hati, lisan, dan perbuatan. Sakitnya itu dulu waktu sejarah orang-orang terdahulu. Tapi kalau kita perhatikan sampai perjalanan sekarang, penyakit hati itu banyak nggak? Banyak kan? Di antaranya sombong penyakit hati, ria. Maka kalau melihat sejarah ya dari ulama-ulama ahli tafsir, penyakit hatinya di sini bisa berbeda-beda pendapat. Ada yang ngebahas ria, ada yang ngebahas sombong atau ujub, dia takabur. Nah kita pun sama. Bahkan kan dalam surat yang lain ya kalau nggak salah Al-Hujurat tuh 9 ayat 12 tuh. Sampai Allah memberikan catatan khusus kepada orang beriman tentang masalah penyakit hati. Bahkan kalau di dalam kitab Sulam ada kan wamin ma'asil kolbi, dan di antara maksiat hati. Banyak maksiat hati itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu, jauhilah, itu kan perintah. Di antaranya apa? Katsiran minadz-dzon, banyak dari prasangka. Inna badal ismul, karena sebagian prasangka dosa. Berarti prasangka buruk atau suudzon. Berarti jauhi. Dan itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini penyakit orang beriman. Ada yang seperti itu, yang dikit-dikitnya enggak jelek. Oh, sederhana sekarang contohnya. Kalau Bapak menghubungi teman Bapak, saudara Bapak gitu, telepon. Pas telepon malah ditutup. Di WA kelihatan contreng biru dibaca, tapi nggak dibalas. SMS nggak dibalas. Kira-kira mau nyangka baik, nyangka buruk kira-kira? Nah, coba munculkan itu prasangka baik, bisa nggak? Tapi nyatanya kadang mau papasan saja ya, di jalan papasan sampai kok enggak nengok atau enggak apa ya, ditanya enggak jawab, orang enggak tahu, enggak ngelihat. Itu kan prasangka yang baik yang muncul tuh. Itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian prasangka dosa. Wala tajassasu, berikutnya tajassus. Apa tajassus? Nyari-nyari kesalahan. Nah, coba banyak gak yang berKTP Islam tapi suka nyari-nyari kesalahan orang, kerjanya aib orang, gitu. Ada gak kira-kira? Ada. Karena ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ayo hobinya teh senengnya nyari kesalahan sendiri, padahal kesalahannya, aibnya itu lebih banyak daripada orang yang dicari-carinya. Karena dia mah belum kebuka, belum dibongkar oleh Allah. Ini kita khawatir tuh kayak gitu. Maka nanti kalau kita udah memahami lebih baik, mah boro-boro akan ngurusin orang, ngurusin diri masing-masingnya. Dan itu oleh Rasul diajarkan, dari hal yang sederhana diajarkan. Mungkin dari saya, Bapak pernah sering mendengar ya berkali-kali tentang Rasul waktu makan daging unta dengan para sahabatnya. Itu contoh yang sederhana. Lagi ngumpul kayak gini kan, tokoh ya mungkin. Kita pun kalau lagi ngumpul kayak gini, gambaran kayak kita. Kemudian ngedadak ada bau nggak enak. Ada yang kentut, nggak suara gitu ya. Ujung bau kan. Kira-kira suka heboh nggak tuh? Kalau ada suaranya kan bisa dikejar tuh, arah mana suaranya. Ini nggak ada. Nah waktu Rasul itu apalagi lagi acara makan daging unta. Terus kemudian menjelang waktu maghrib kan. Nah sebagian dari yang lain kan sampai nunggu-nunggu. Nah, berarti nanti kalau waktu sholat yang tadi kentut pasti wudu. Jadi akhirnya pas waktu sholat ya itu mau nunggu-nunggu yang wudu. Kalau zaman sekarang mungkin ketika ada bau langsung dikejar, dari mana nih? Akhirnya Rasul menjelang waktu sholat, Rasul malah memerintahkan, wahai para sahabat yang barusan makan daging unta, silahkan berwudu. Kira-kira banyak gak yang wudunya? Tadi nunggu siapa yang wudu itu ya, ternyata yang makan daging unta kata Rasul suruh wudu. Sementara kan tadi pestanya makan daging unta, ya hampir semua. Nah itu keterangan tersebut bukan misalkan mau sholat habis makan harus wudu, karena sebabnya ya tadi untuk menyembunyikan, malah bukan dicari-cari. Orang tuh malu gitu ya. Oh berarti kesalahan orang lain itu diharapkan jangan dibongkar-bongkar, ceritain ke orang lain lagi, tapi diusahakan tuh tajassus. Berikutnya di ujungnya yang ketiganya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan melakukan ghibah. Apa sih ghibah? Akibatnya dari gobah. Gobah teh kan nggak ada, gaib. Berarti membicarakan orang, orangnya nggak ada. Sebut ghibah.
Udah emang kenyataannya gitu ya. Ya justru ya kalau nggak kenyataan mah fitnah gitu. Lebih-lebih fitnah mah. Nah, jangan sampai. Nah ini kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Khawatir itu. Karena seiring waktu itu ya penyakit hati itu ya banyak, bukan sekedar tadi ragu, ya bukan sekedar itu saja. Tapi kalau sekarang sombong sama. Bahkan sombong itu kalau melihat sejarahnya dulu iblis itu sampai menentang segala macam diawali dari sombong. Jadi bahasnya ana khairu minhu itu udah nggak baik. Aku lebih baik dari mereka. Aku lebih baik dari kamu, aku lebih baik dari dia. Merasa lebih baik. Dari sifat yang kayak gitu akhirnya ngelebar kemana-mana. Iblis merasa lebih baik kan dari Nabi Adam. Diciptakan dari tanah, aku mah diciptakan dari api gitu. Nah kita pun khawatir. Anu mah baru bisa kayak gitu. Udah lebih dari seperti itu. Hati-hati itu ya. Tapi kalau orang beriman mah insya Allah terjaga. Kenapa? Kalau orang beriman mah ada kelebihan pun dia akan merasa bukan hasil miliknya. Ya, bukan miliknya. Dia itu merasa itu adalah dikasih oleh Allah. Ilmunya, kekayaannya, dia nggak akan merasa memiliki. Nah diharapkan iman itu dijaga. Apalagi kalau udah benar menyatu dalam hatinya, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Alhamdulillah kan udah jelas, alhamdulillah segala puji. Bahkan kalau pakai ilmu nahwu kan lebih mendalam. Bisa alif lam lil istighraq, bisa alif lam lil jinsi ya. Kalau alif lam lil istighraq berarti ya semua puji lillahi hanya milik Allah. Berarti manusia sama sekali nggak dapat puji. Kalau alif lam lil jinsi segala puji, berarti jenis-jenis puji. Jenis puji, puji Allah ke Allah, puji Allah ke makhluk, puji makhluk ke Allah, puji makhluk ke makhluk. Lillahi hanya milik. Berarti manusia tetap tidak punya. Tadi hindari itu penyakit hati. Kenapa harus kita hindari? Karena tadi Allah yang ngebahasnya ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan orang beriman. Ini berarti penyakit orang beriman. Jadi hati-hati. Makanya ingin iman sampai muttaqin mukhlisin itu ya harus diperjuangkan. Di antaranya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi udah merasa jangan cukup ketika sudah beriman. Udah merasa jangan cukup ya, merasa cukup ketika udah rajin berjamaah. Jangan merasa cukup. Karena yang namanya syaitan itu akan menggelincirkan manusia itu sedikit demi sedikit. Enggak langsung. Jadi kalau bahasanya bapak-bapak bangun jam 3 teh, subuhnya masih jauh jam 3. Selonjoran aja dulu setengah jam lagi mah. Tak terasa kan? Jadi tidur ya deh, ya bangun setengah 4. Pas setengah 4 teh, udah masih lama. Gampang kalau mau sholat malam mah masih cukup waktunya. Kira-kira ada gak yang udah bangun kadang gitu lagi? Ada. Jadi diharapkan ya, itu padahal ketika dibangunkan tuh Allah yang membangunkan. Kalau ngelihat doanya aja kan alhamdulillahilladzi ahyana. Artinya apa tuh coba? Alhamdulillah tadi segala puji hanya milik ahyana yang telah menghidupkan. Jadi siapa tuh yang membangunkan kita tuh? Badama amatana setelah tadi mautnya itu adalah tidur kan? Siapa yang membangunkan kita? Allah. Cuma bisa Allah tuh ngarahinnya lewat nyamuk. Bisa lewat suara para pemuda mendadak nakol-nakol kaleng gitu. Kan beda-beda ya. Ada suara anjing, alarm gitu banyak. Ini mah
Allah ngirim dengan suara nyamuk atau nyamuk banyak, malah disemprot nyamuknya. Tidur deh. Suara pemuda rame di luar, datang keluar, marahin, tidur. Pada Allah lagi membangunkan. Kalau udah bangun, udahlah, langsung jalankan. Jadi kalau melihat ke kitab hikamah, itu disebut ro'unah nas, ro'unah. Ro'unah itu lebih kejam dari jahlun, bodoh. Bahasa lebih kejam dari bahasa bodoh apa tuh? Bloon. Jadi berarti kalau udah bangun jam 3 tidur deh kita. Berarti orang aya nu bloon. Kenapa sampai bahasanya bisa seperti dikatakan bloon? Karena dia seolah-olah akan tahu setengah 4 bisa bangun lagi. Gimana kalau nyawanya udah dikasih sampai jam 4 itu nggak bangun lagi? Ya kan? Tahu nggak kita sejam ke depan akan bangun lagi? Nggak tahu, belum tentu kan? Tapi dia seolah nanti kita bangun. Nah itu orang blok. Udah dibangunkan, maka silakan langsung jalankan. Cenawi ini mah Allah bangunkannya masih 1:30. Ya mungkin Allah nyuruh 1:30. Silakan jalankan tuh amalan malam, salat malam. Masih lama subuh, ya tidur lagi silakan. Nah, kalau udah biasa main, insya Allah subuh akan kesiangan. Bahkan anggota tubuh sebenarnya kita bisa ajak bicara kan. Jadi dia satu, ya Allah, dengan kekuatanmu coba bangunkan aku nih ya. Jam 3 ada bangun itu. Cuma pas ketika bangun, ikuti itu, jangan udah bangun nanti merem lagi. Mama, insya Allah sekarang mah enggak ya. Kalau masih ada berarti orang belum. Nah, berikutnya. Ketika penyakit hati, jangan terus menerus diikuti, maka tadi perangilah ya, dengan keilmuan. Soalnya ngelihat sejarah dulu saja, fajadahumullahu marodo. Kalau dibiarkan akan tambah-tambah penyakit hati. Kalau dahulu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, penyakit hatinya ragu tentang ajaran Islam. Maka seiring waktu keraguannya semakin lama semakin kuat. Ya kita pun auzubillah. Hingga ayatnya ujungnya walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Walahum, dan baginya adzabun alim. Ini sampai bahasanya khobar muqaddam, ya lahum itu khobar, adzabun mubtada. Siksa yang sangat pedih, jadi penguat. Jadi akan dapat siksa yang sangat pedih. Auzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dengan kebohongan-kebohongan yang dia perbuat. Dan hakikatnya mah antara hati dan lisan kita nggak sejalan, kan itu sebuah kebohongan. Antara lisan dan perbuatan kita nggak sejalan pun itu sebuah kebohongan. Kalau ya, kalau bisa dipahami ya. Jadi baru beberapa poin, masih panjang nih. Contoh berikutnya nanti wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, berikutnya. Itu sifat-sifat nanti ciri-ciri orang munafik. Kenapa kita singgung, kita bahas? Khawatir sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Kalau tahu maka kita akan menghindarinya. Nah, jadi kalau udah tahu hati lisan dengan perbuatan gak sejalan, ini jelek. Kita diharapkan hati lisan dan perbuatan kita jadi sejalan. Untuk dulu, mohon maaf, hilaf salah dan pribadi, ketika benar mutlak datang dari Allah. Al-haq bi rabbi, khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.